Selamat siang Pak Leo. Selamat siang. Gimana kondisi Bapak? Sehat Pak. Sehat. Semangat masih Pak? Semangat. Oke, luar biasa Pak. Hari ini Bapak mengajar di kelas 12 IPA 2. 12 IPA 2. Oke. Jadi saya mencoba membantu memecahkan masalah yang pernah Bapak obrolin ke saya sebelumnya. Jadi masalah yang Bapak hadapin apa ya Pak? Oke Pak, jadi yang sering saya alami di kelas, terkadang siswa itu kurang aktif, kemudian memiliki hasil penilaian yang rendah. Ini berkaca dari Dari yang semester sebelumnya. Nilai rendah Pak ya. Dari yang sudah Bapak lakukan, Bapak menganggap proses pembelajaran Bapak lakukan sudah baik? menurut saya Pak, masih ada yang diperbaiki Pak. Masih ada. Artinya yang kita lakukan itu rupanya per kelas itu berbeda. Ada perbedaan karakter kelasnya. Jadi di kelas IPA 12 IPA 1 kita mau samakan metodenya 12 IPA 2 itu rupanya tidak boleh. Kita harus ini dulu perhatikan karakter kelasnya Pak. Kalau saya bertanya untuk nilai di kelas 12 MIPA 1 sebelumnya lebih baik atau memang sama dengan 12 MIPA 2? Yang 12 IPA 1 12 IPA 2 yang kita lihat Pak, ya masih ada ketidaktuntasan kira-kira 40% saat kelas kita, 60% yang Pak yang kelas kami tuntas, dan kita harapkan memang harus mencapai 70% gitu. Itu dari segi nilai ya Pak ya. Ya. Untuk siswa tadi Bapak sampaikan kurang aktif. Yang Bapak harapkan dia seperti apa Pak keaktifan siswa? Nah, keaktifan itu siswa di dalam kelompok ataupun secara personal dia mau hanya mengungkapkan pendapatnya, mau untuk memberikan saran atau gimana, yang penting berbicara atau mau maju ke depan. Begitu deh Pak. Kadang ada memang tipe siswa yang memang tipe pendiam, yang malu-malu. Jadi mengaktifkan ini kita harus menggunakan berbagai pendekatan ataupun metode khusus untuk dia. Baik, itu untuk tujuan nantinya kita Pak ya. Jadi dalam pembelajaran di kelas tentu ini menjadi pengaruh besar untuk melihat apakah siswa itu aktif atau tidak, kemudian nanti nilai yang mereka dapatkan apakah sesuai harapan Bapak atau tidak. Untuk itu bagian mana yang akan saya perhatikan dari saat Bapak melakukan? Nanti yang boleh Bapak lihat diaktifkan dulu ya Pak, karena penilaian mungkin belum kita lakukan hari ini karena masih dalam permulaan pembelajaran, jadi keaktifannya saja Pak. Keaktifan siswa ya. Keaktifan siswa yang saya amati. Kalau dari gaya Bapak mengajar di dalam kelas, bagaimana nih yang ingin saya amati dari cara Bapak mengajar? Kalau nanti yang Bapak lihat di kelas yang saya mau dapatkan ke siswa, memang saya akan memberikan nanti semua gaya belajar Pak, yang pastinya audio visual dan juga kinestetiknya Pak. Jadi kita tidak pisahkan, hanya kita coba fasilitasi untuk ketiga gaya belajar ini dalam kelas. Oke, jadi nanti Bapak mau memperhatikan saya apakah Bapak sudah menerapkan gaya belajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Apakah siswa itu sukanya dengan audiovisual atau kinestetik dan atau yang lainnya. Oke, untuk strategi yang sudah Bapak persiapkan? Untuk yang saya persiapkan ini dari strateginya, maka saya coba nanti metode diskusinya ada, kemudian juga menggunakan proyektor,
dan juga nanti ada kegiatan di sana praktikum pengamatan sederhana. Oke, ada praktikum ya Pak ya. Mengamati tanaman yang ada di sekitar kita. Observasi pengamatan tanaman Pak ya. Tanaman. Oh. Baik, oke Pak Leo. Jadi kita setelah ini langsung ke kelas Bapak. Bapak meminta saya nanti untuk memperhatikan keaktifan siswa, kemudian gaya belajar yang Bapak lakukan, apakah sudah menyesuaikan ke kebutuhan siswa atau belum, dan strateginya sudah dipersiapkan. Bapak menggunakan metode diskusi, kemudian sudah mempersiapkan peralatan seperti LCD proyektor dan melakukan praktikum. Ada tambahan lagi Pak? Sekitar itu aja dulu Pak. Itu aja dulu ya. Baik, kalau gitu kita bisa langsung ke kelas. Oke, terima kasih Pak. Anak-anak kami semua. Oke, terima kasih. Jadi walaupun kita les terakhir di sini, tapi semangatnya masih luar biasa. Kita awali dulu dengan doa. Mari kita doa masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai. Baik. Itu kelas. Nanti juga kita. Apakah semuanya hadir, Pak? Silakan absen. Baik, teman kita ada masih urusan perpustakaan, ya. Baik, silahkan dulu dipersiapkan ke bukunya masing-masing dulu. Buku paket silahkan disiapkan di atas meja, ya, supaya semuanya siap belajar. Ya, baik. Kita lihat di monitor kita, di sana tertulis, sama-sama kita baca yuk judulnya. Bab 1. Pertumbuhan dan perkembangan. Baik. Kalau kamu lihat gambar di slide pertama kita ini, kira-kira Matius, gambar apa kira-kira bisa kamu pikirkan? Yang gambar atas. Oke, silakan kasih pendapat lagi. Bulat Yang sedang memakan daun. yang sedang memakan daun. Terus Dan berubah menjadi kepompong. dua kepompong. Terus Dan berubah menjadi kuku. berubah menjadi kupu-kupu. Jadi kita beri aplaus tentang satu lagi yuk, yang kaum Hawa dulu. Jadi kaum Adam ya. Silakan kaum Hawa beri pendapat di gambar yang bawah. Silakan ada dia. Pertama-tama itu hanya berbentuk biji yang pada proses pertama. Selanjutnya untuk proses kedua sudah mulai keluar akarnya. Pada gambar yang ketiga itu akarnya sudah mulai merambat ke bawah. Yang selanjutnya sudah mulai muncul tumbuhan tapi masih muncul ke bawah. Untuk gambar yang ke-6 dia sudah naik ke atas, sudah muncul ke permukaan. Yang gambar terakhirnya dia sudah tumbuh dengan baik. Yang ini maksudnya. Yang gambar terakhir yang Dengan iya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya Pak. 1, 2, 3, 4. Begitu tadi Matius. Nah di gambar ini kalau saya tanya dulu tadi, ini hewan atau tumbuhan yang kita bicarakan di gambar 1? Ini tentang hewan. Bagian B nanti bawah tumbuhan. Baik, jadi sesuai dengan judul kita, apa tadi kita coba bersama-sama lagi ya? Pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup, gitu ya. Jadi makhluk hidupnya yang kita pelajari hari ini, yang A pertama apa? Tentang hewan. Yang kedua tumbuhan. Baik. Jadi di topik pertama ini kita fokus ke yang bagian B ya. Kita nanti pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, masih kan enggak apa sih kingdom untuk tumbuhan?
tentang kerajaan apa sih? Ya, kalau tumbuhan dulu yang kelas 10 loh. Dan keragaman hayati taksonomi klasifikasi. Ada berapa kemarin? Kerajaan atau kingdom pada waktu itu? Sudah? 6 ya? Ada 6 kingdom. Sudah ingat kan? Yang pertama terus 2 3 bumi 4 Protista 5. Oke, saya simpul di sini ya. Kita cepat. Karena kita tidak membahas itu. Dan dalam hidup itu ada 6 kingdom. Kita awali dari evolusinya ya. Yang pertama itu ada kingdom Archaebacteria. Sama kita yuk. Kingdom Archaebacteria. Yang kedua kingdom Eubacteria. Semua. Kingdom Eubacteria. Yang ketiga kingdom Protista. Semua. Kingdom Protista. Yang keempat kingdom Fungi. Semua. Kingdom Fungi. Yang kelima kingdom Plantae. Semua. Kingdom Plantae. Yang keenam kingdom Animalia. Semua. Kingdom Animalia. Yang pertama kedua ini disebut dengan kelompok bakteri. Yang ketiga ini kelompok makhluk hidup yang mikroorganisme, yaitu tumbuhan, hewan dan jamur yang mikroskopis. Sedangkan yang keempat ini apa? Fungi. Apa itu? Ini jamur yang makro. Yang kelima ini tumbuhan yang makro. Yang kelima, yang enam adalah yang makro. Sedangkan protista ini semua tumbuhan, hewan, jamur yang mikronya yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Baik, kita kembali ke sini. Kita mau melihat ciri-ciri makhluk hidup berhubungan dengan topik kita adalah ciri-ciri. Siapa yang tahu? Ada lihat. Bertumbuh dan berkembang. Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup SD, SMP sampai SMA? Banyak ya. Tapi ciri-ciri yang kita fokuskan di pertemuan kita pertama adalah ciri-ciri bertumbuh dan berkembang. Kita harus tahu nanti bagaimana membedakan bertumbuh dan berkembang pada makhluk hidup ini. Baik, jadi kita fokus ke tumbuhan. Nah, sebelum kita ke sana, saya tampilkan dulu video. Nah, untuk masa depan adik-adik, kalau kamu nanti berminat di biologi pertanian, inilah cocok kamu juga pelajari, khususnya nanti pertanian mau tren di masa depan. Jadi untuk memilih PTN atau PTS ini Fakultas Pertanian, nanti boleh ke sini supaya kamu mengembangkan bakatmu untuk bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, khususnya di masa depan tidak lagi seperti yang kita lakukan saat ini. Siapa yang orang tuanya petani? Atau siapa yang situ kerjanya bertani? Tunjuk tangan tinggi lagi yang orang tuanya kerja bertani. Nah, pasti semua di sini turun tangan sudah setiap hari ya melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kita yang kita tanam atau kita budidaya. Siapa di sini petani padi? Ada tanaman padinya, budidaya dan padi, orang tuanya atau kalian sekeluarga. Oke. Siapa di sini menanam atau berbudidaya jagung? Sudah sedikit-sedikit. Oke. Siapa di sini berbudidaya kopi? Jadi sedikit ya. Siapa yang bercocok tanam atau budidaya coklat? Oke, ada 6. Paling banyak tadi apa? Padi. Siapa di sini lagi menanam atau berbudidaya jahe? Oke, banyak juga. Tanaman apa yang paling mahal sekarang? Yang paling tinggi harganya sekarang yang paling mahal? Padi. Naik harga. Oke, yang naik harga lagi adanya padi. Jagung gimana? Naik atau turun? Turun. Gimana pesan kita kalau turun harga jagung? Kesal juga ya. Jahe gimana?
Naik nggak harganya? Naik Pak, naik. Naik. Tomat? Turun. Kopi? Naik. Kemarin mahal ini ya, naik juga. Tahanan ya tetap. Oke, baik begitulah kalau misalkan kita namanya berkenaan ya, kita mengharapkan doa supaya tanaman kita sudah rawat, sudah kita lihat pertumbuhan perkembangan selama umurnya, rupanya ketika sudah panen harganya jatuh. Oke, jadi bersemangat belajar supaya tidak menjadi cita petani seperti orang tua kita ya. Tapi bisalah kamu nanti bercita-cita untuk petani modern ya. Petani modern kita lihat dulu bagaimana sih inovasi teknologi pertanian terbaru di masa depan. Pasti nanti kalian boleh menimba ilmu di perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pertanian semakin berkembang dan terus maju. Salah satunya adalah teknologi film farming. Teknologi ini tidak memerlukan tanah. Metode pertanian ini menggunakan film farming sesuai dengan kebutuhan industri pertanian di era modern seperti sekarang. Saat ini di banyak negara, para petani mengalami kesulitan dalam menelan tanah berukuran luas. Selain itu, kualitas tanah juga terus mengalami penurunan seiring dengan penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Film farming ini karya fisikawan Jepang Yuichi Mori yang bisa membuat metode bercocok tanam lebih efisien dan ramah lingkungan. Ide ini muncul ketika Mori menciptakan ginjal buatan. Dia mengadaptasi bahan yang digunakan untuk menyaring darah dalam perawatan dialisis ginjal ke media pertumbuhan tanaman. Tanaman dapat memecahkan banyak masalah masyarakat dari penyakit, gaya hidup, hingga masalah lingkungan. Ia membayangkan bercocok tanam bisa di mana saja. Teknologi ini memungkinkan bercocok tanam di gunung, di atas beton, di lahan basah, di tanah yang telah terkontaminasi dan di mana saja. Teknologi film farming adalah teknologi pertanian berbasis membran hidrogel pertama di dunia untuk mengatasi beberapa masalah serius yang dihadapi komunitas pertanian dunia kita saat ini terkait kekurangan pangan, kelangkaan air, dan kontaminasi tanah. Melansir intelligenceliving.co, film farming memberi kita kemampuan untuk menanam buah-buahan dan sayuran tanpa membutuhkan tanah, pestisida atau bahan kimia berbahaya lainnya, serta menggunakan air 90% lebih sedikit daripada pertanian konvensional. Mori menggunakan film polimer transparan yang terbuat dari hidrogel permeable yang merupakan bahan penyerap yang sangat baik. Permukaan film memiliki pori-pori berukuran nano dengan diameter 1/1000 mm. Pori-pori film cukup kecil untuk memblokir virus dan bakteri sehingga tidak memerlukan bahan kimia keras. Dengan menggunakan metode ini, tanaman dapat ditanam di permukaan datar apapun, di atas film yang menjebak dan menahan molekul air, akan menyebar ke sisi di bawah lapisan yang mendukung dan menyerap air dan nutrisi. Bahan ini menyebabkan tanaman menghasilkan tingkat fitokimia, gula dan asam amino yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memberi rasa lebih pada tanaman. Ia mulai dengan hanya sepetak kecil rumput pada film hidrogel di bawah lampu LED. Kemudian lebih dari 10 tahun ia bekerja dengan rekan-rekannya sebelum menemukan metode film farming saat ini yang dapat digunakan dalam skala besar atau skala industri. Perusahaan milik Mori bernama Medio sekarang memiliki paten untuk produksi film farming di hampir 120 negara dan saat ini beroperasi di lebih dari 150 lokasi di Jepang dan 1 di China. Ia juga memiliki 1 operasi di Uni Emirat Arab di tengah gurun dengan rencana untuk mengekspor teknologinya ke lebih banyak Timur Tengah dan Eropa.
Melihat populasi global yang terus bertambah, pasokan air dunia terus menjadi perhatian yang lebih besar. Diperkirakan produksi pangan perlu meningkat 50% pada tahun 2050 untuk memberi makan sekitar 9 miliar orang yang akan menghuni bumi. Berikut ini beberapa kelebihan film padi. Yang pertama, hemat air. Kedua, mudah memeriksa kondisi tanaman. Ketiga, dapat digunakan di manapun. Keempat, lebih murah dari metode hidroponik. Penggunaan teknologi film padi bukan hanya di Jepang saja saat ini. Beberapa negara seperti China dan Arab mulai menggunakan teknologi ini. Dr. Yuji Mori mendedikasikan 20 tahunnya dalam percobaan tanpa henti untuk mengembangkan teknologi pertanian film padi. Pada awalnya dia menghadapi tantangan besar dalam membuat teknologi ini dapat diterima oleh masyarakat. Lebih dari 160 pertanian sekarang mempraktikkan teknologi pertanian film padi untuk menanam tomat, mentimun, salad, stroberi, kapsikum, dan selada. Berbagai pujian diberikan kepada Dr. Mori atas ketekunan, kesabaran, ekstensif, dan layanan penyuluhan yang berkelanjutan di setiap tahap untuk para petani, sampai mereka dengan sepenuh hati menerima teknik tersebut. Negara-negara seperti Singapura, China, Dubai, dan Eropa telah mengadopsi teknologi pertanian film padi ini untuk menanam buah-buahan dan sayuran. Cukup menderita atau sangat bahagia? Enggak, kan abang bilang kan kita mau ini udah Apa yang kau lihat maka Ibu Tri Minggu depannya lagi. menyebutkan Nah, dia ini nggak capek ya. tanaman yang paling menderita, sangat menderita. Oke. Daunnya habis. Tanahnya kering, batangnya juga kering. Oke, yang kita lihat yang sebetulnya adalah objeknya ya, makhluknya. Nah, faktor yang lain adalah faktor yang mempengaruhi. Iya. Nah, ini tanaman tadi, daunnya setengah satu, ya, meter. Nah, baik. Kalau kita lihat di sini nanti mengamati perkembangan adik-adik, yang kamu bisa ukur, ya, yang kamu bisa ukur, apanya tadi bisa diukur, bisa dihitung, ada satuannya. Dan bisa diukur nggak? Apanya bisa dihitung atau diukur? Jumlah daunnya satu, kan? Kemudian panjang daunnya bisa nggak diukur? Bisa. Contoh ini nanti gunakan alat penggaris. Ini contohnya 15 cm. Lebarnya bisa diukur nggak? Bisa. Oke, tinggi tanamannya bisa diukur? Bisa. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan, ya. Kemudian perkembangan itu, nah, bagian tumbuhan ini nggak bisa diukur atau dihitung dengan satuan. Ya, contohnya apa kira kita lihat? Warna bisa nggak ada satuannya? Nggak, kita hanya mendeskripsikan, ya, tak bisa dihitung. Ya, warna di sini kita hanya deskripsikan daunnya kuning, pucat. Jumlahnya satu helai. Berarti yang pertumbuhan yang definisi pertumbuhan yang mana? Jumlah daun atau warna daun? Jumlah daun. Warna daun termasuk ke bagian dari perkembangan. Baik, faktor mempengaruhi pertumbuhan. Nah, kalau dikata pertumbuhan nanti definisikan, ada yang sudah tahu definisi pertumbuhan yang sudah dipelajari tadi malam atau dipelajari dari peta konsep? Apa sih definisi pertumbuhan menurut kalian? Ada? Pertambahan jumlah atau ukuran dari bagian tubuh tanaman yang dapat diukur, ya. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, begitu kalau definisi. Tetapi yang konkretnya yang bisa diukur, dihitung itulah pertumbuhan. Yang tidak bisa diukur hanya bisa deskripsikan saja, itu termasuk kelompok perkembangan dan masih banyak definisi yang lain. Baik, tugas kita adalah setiap orang akan memilih tanaman yang paling menderita yang menurut rasa dan faktor nanti amati faktor apa dia membuat seperti itu pertumbuhannya terganggu. Amati kalau satu per kelompok aja ya. Oke, per kelompok. Nah, kita bagi dulu ini satu kelompok ada 5, yang depan satu kelompok bergeser ke sana.
Kelompok kedua 6 orang, baris kedua bergeser ke kanan saya. Oke. Baris ketiga ada 5 orang, kelompok 3 bergeser ke kiri. Oke. Kelompok 4 ada 5 orang bergeser ke sebelah kanan. Ya. Kelompok 5 berapa orang? Yang baris berikutnya bergeser ke kiri, dan yang kelompok terakhir tinggal di depan saya. Oke. Oke, silakan. Ini sesuai dengan definisi pertemuan tadi. Coba kamu hitung, ukur tanamanmu berapa tingginya, berapa individunya. Kalau seperti ini teman-teman, ini kan satu jenis tanaman, satu spesies. Namun berapa ini kan populasi? Ada berapa batang di sini tanamannya? Ya, kamu hitung. Ada jumlah 3. Hitung jumlah daunnya per tanamannya, atau pilih satu. Ukur tingginya, ukur panjang tanamannya, jumlah daunnya, dan observasi. Deskripsikan dia warna daunnya, deskripsikan dia pertumbuhan perkembangannya. Oke, silakan diukur menggunakan roll. Menghitung, hitung saja jumlah daun. Boleh dibuat di lembar kerjanya ya. Jadi tanaman ini kamu ukur, kamu amati sesuai dengan di sana pertumbuhannya yang bisa diukur, dan perkembangannya amati. Warna daunnya gimana? Apakah ada gangguan pada ya? Ya, baik Pak Leo. Bagaimana perasaannya Pak setelah Bapak mengajar di kelas tadi? Cukup senang Pak. Senang ya. Dari penilaian Bapak sendiri, bagaimana Bapak menilai apa yang sudah Bapak lakukan tadi? Karena saya lihat siswa-siswa kita juga senang, semangat, walaupun les terakhir mereka juga berbeda dari sebelumnya. Mereka senang belajar, apalagi tadi ketika mereka mengamati video ataupun memberikan pendapat, ataupun ketika mengamati tanaman yang real untuk mereka diskusikan. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil yang saya amati tadi Pak ya. Bapak tadi sudah sangat bagus dan luar biasa dari pembelajaran yang Bapak lakukan. Dari yang saya amati, Bapak tadi sudah sangat aktif untuk membuat mereka menanggapi apa yang Bapak tanyakan. Dari situ saya menggambarkan memang siswanya sudah aktif Pak. Siswanya sudah aktif, khususnya mereka yang saya amati dalam menanggapi pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian dari proses diskusi mereka langsung bekerja. Itu luar biasa Bapak membuat mereka aktif. Kemudian dari proses belajarnya tadi Bapak sudah menerapkan beberapa metode, ada metode diskusi, kemudian Bapak bawa mereka ke lapangan untuk mereka mengamati langsung, dan juga mereka membawa tanaman langsung ke dalam kelas untuk mereka teliti kembali. Itu sudah, dan Bapak juga saya perhatikan tadi sudah menampilkan video.
itu sudah mewakili dari beberapa metode belajar yang Bapak terapkan. Jadi dengan yang Bapak lakukan itu siswa saya lihat tadi sangat antusias dan mereka serius mengikuti pembelajaran tersebut. Itu yang saya catat dari hasil pengamatan saya. Adakah perbaikan yang akan Bapak lakukan ke depan apabila Bapak masih merasa ada yang kurang? Ya Pak, memang yang saya sampaikan tadi pun belum sempurna karena memang membawa keluar semuanya siswa itu sebenarnya tidak begitu efektif. Kita hanya sebenarnya mengamati lingkungan sekolah. Nanti kalau bisa kita buat proyek karena memang penghijauan hubungannya dengan penghijauan taman-taman masing-masing kelas. Jadi mau melakukan penghijauan, proyek penghijauan taman masing-masing kelas karena berhubungan erat dengan topik kita tadi. proyek penghijauan taman, Iya, Pak ya. penghijauan Ini taman. yang akan dilakukan berikutnya, Pak ya. Iya. Setiap kelas. Ya, kalau bisa semua kelas sebenarnya Pak, tapi utamanya dulu yang saya masuki karena memang di situ dia faktor apa nanti yang harus mereka buat untuk tanaman di pekarangannya supaya memang betul-betul bertumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan sehingga mereka juga membuat suatu taman penghijauan yang memang baik di kelasnya masing-masing. Tujuannya Dan berbagai tanaman yang mereka buat. Tujuan yang ingin Bapak capai? Yang mau capai mereka akan memperhatikan faktor yang mempengaruhi setiap tanaman pertumbuhan perkembangan setiap tanaman pasti berbeda. Ada tanaman yang butuh cahaya matahari yang full, ada yang memang di luar ya Pak, ada yang memang indoor yang nggak butuh cahaya, ada yang tanaman yang butuh air sedikit, ada yang butuh air yang banyak gitu yang secukupnya. Nah mereka akan mengenali tanaman-tanaman itu masing-masing punya perbedaan faktor luarnya. Menurut Bapak ukuran keberhasilan dari proyek tersebut apa namanya Pak? Berhasil proyek Pak apabila mereka berhasil membuat tanamannya semua berkembang bertumbuh kembang dengan baik, baik tanaman yang sama ataupun yang spesies yang berbeda. Dan ketika mereka paham, misalnya berapa medianya bagaimana, kebutuhan airnya dan cahayanya seberapa tepatnya. Nah ketika tanaman itu menunjukkan memang cara perawakan yang memang hijau, misalnya pertumbuhan yang baik akan nampak sendiri Pak. Tapi kalau setelah disiram tanamannya layu, berarti ada faktor yang salah yang mereka lakukan. Adakah orang lain yang akan terlibat dalam proyek Bapak ini atau siapapun yang terlibat untuk mendukung proyek Bapak ini? Pastinya wali kelas Pak. Boleh. Karena ini berhubungan dengan taman kelas yang akan kita buat proyek, pastinya nanti wali kelas pasti terlibat menjaga, merawat dan juga mengarahkan mereka. Selain juga kita nanti meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan setiap tanaman itu. Berapa lama nih Pak Bapak targetkan waktunya Proyeknya tercapai? ini kalau bisa 3 bulan nih Pak. 3 bulan ya. Oke. Pak, ini sudah saya catat, nanti Bapak tanda tangan. Oke Pak, terakhir sebelum kita selesaikan pembicaraan kita, apa yang Bapak dapatkan dari proses yang kita lakukan hari ini? Pak, jadi saya memahami bahwa pembelajaran itu memang kita harus memang rancang, desain, terus kita harus memang memahami kebutuhan belajar siswa. Ya di gaya belajarnya harus memang kita fasilitasi semua. Terus kita harus tahu pendekatan ke siswa supaya mereka aktif dan berhubungan dengan bagaimana tujuan belajar itu ke kehidupan real mereka dan bahkan untuk masa depan. Baik Pak, terima kasih. Semoga Bapak dapat lebih mengembangkan dan saya harap Bapak tetap semangat dan sukses dalam pekerjaan Bapak. Oke Pak, terima kasih Pak.